Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini, mungkin dari awal sampai detik ini ya. Dari 0 subscriber sampai alhamdulillah sudah mencapai 400.000 lebih subscriber. Jadi berkat dari dukungan, semangat dari teman-teman semuanya sehingga channel ini masih berkembang sampai detik ini. Dan hari ini tuh yang mau saya bahas itu tentang menghadapi debt collector yang ke rumah. Ini versi buat yang gagal bayar, terutama yang dari pinjol legal ya. Pinjol legal ini emailnya masuk banyak banget. Jadi ini sebenarnya sudah berulang kali ya saya bahas ya di dalam beberapa video. Saya sering membahas ini tentang menghadapi debt collector ke rumah. Tapi saya nggak tahu nih dari pemikiran teman-teman semuanya entah seperti apa saat ini, entah dalam keadaan rasa takut atau rasa khawatir yang cukup berlebihan sehingga pemikiran-pemikiran yang positif itu tidak ada lagi di dalam pemikiran teman-teman semuanya. Jadi saya membahas itu tentang menghadapi debt collector ke rumah. Teman-teman boleh simain baik-baik. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Yang baru telat bayar kita masih fasilitasi nih untuk bergabung di dalam grup WhatsApp. Nanti Anda tinggal klik aja tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Nanti di situ kita bisa konsultasi atau berdiskusi lebih detail lagi. Dan di situ di grup itu juga sekali seminggu nanti kita juga ada Zoom-nya. Ya, ini supaya Anda itu tidak merasa, karena kalau kita berhadapan dengan masalah itu kita tidak mendapatkan tempat curhat yang tepat. Itu kebuntuan akan terjadi dalam pemikiran. Ya, yang belum mensupport boleh disupport. Debt collector yang datang ke rumah ini banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dia bilangin gini, "Bang, ada nggak ya DC yang datang ke rumah saya, alamat saya di sini. Alamat saya datang nggak ke kota saya?" Berarti masih ada satu ketakutan dari teman-teman semuanya ketika Anda membaca WhatsApp ataupun mendapatkan panggilan telepon dengan kata debt collector mau mengunjungi. Ya, ketika Anda berhadapan dengan debt collector yang datang ke rumah, yang paling utama kita tanyakan adalah ID card dan surat tugas mereka. Kenapa seperti itu? Karena soal hutang piutang ini kan soal privasi nih. Soal yang privat banget dan kita tidak bisa berbagi kerahasiaan kepribadian kita ya tentang masalah pribadi kita kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Ya, contoh soal hutang ini. Jadi ketika ada debt collector yang datang ke rumah bilangin kami dari aplikasi ini. Kita tanya dulu, kalau memang Anda berada dari aplikasi itu atau diperintahkan oleh aplikasi yang Anda sebutkan tadi untuk menjemput tagihan, boleh saya melihat ID card Anda? Ya. Habis itu surat tugas yang dikeluarkan oleh perusahaan mereka. Kalau nanti si debt collectornya tidak mau menunjukkan hal itu, sampaikan kepada debt collectornya, Anda silahkan balik dulu dan Anda boleh kembali lagi kalau permintaan saya sudah dipenuhi. Ya, karena soal hutang ini adalah soal yang privasi banget. Jadi kita tidak bisa nih asal ngomong dengan orang yang tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan hal ini. Ya, itu yang paling utama. ID card dan surat tugas itu sangat penting. Kalau dua hal ini sudah dilengkapi, baru kita bertanya nanti tentang sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Debt collector itu harus mempunyai hal itu karena mungkin OJK pun sering menyampaikan debt collector yang resmi itu harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Ya, itu yang paling utama teman-teman tanyakan. Kalau misalnya debt collector tidak mau menunjukkan hal itu, mohon maaf banget kita tidak bisa melanjutkan untuk membahas soal hutang piutang. Dua itu tetap tenang dan jangan panik. Kebanyakan saya perhatikan dari teman-teman itu ketika berkomunikasi dengan debt collector itu menunjukkan satu kelemahan. Memang hari ini ya faktanya ada sebuah ketidakmampuan dari Anda terutama dari segi finansial Anda, tapi bukan berarti
kita harus menunjukkan satu kelemahan. Kelemahan ini saya banyakkan orang-orang itu bukannya membahas ke topik pembahasan mereka, malah membahas hal-hal yang menurut saya itu nggak penting. Mungkin Anda sudah bekerja atau Anda memohon maaf pada DC-nya. Mungkin saya rasa hal-hal seperti itu tidak kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan itu di dalam kita berkomunikasi dengan debt collector itu adalah ketegasan kita. Memang posisinya saat ini kita belum mampu untuk membayar, belum mampu untuk menyelesaikan yang menjadi kewajiban kita. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan diri kita di hadapan debt collector. Ya, kan saya sering itu ya mendapatkan screenshot dari teman-teman semuanya, terutama ketika Anda tanya jawab dengan debt collector. Jadi di situ saya melihat komunikasi Anda memberi ruang kepada debt collector untuk mereka naik satu tingkat untuk menginjak harga diri Anda. Sehingga dengan leluasa debt collector berkata kasar, debt collector mencaci maki, menakut-nakuti Anda. Itu kenapa? Karena Anda menunjukkan satu kelemahan. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan debt collector di rumah, itu tetap tenang dan jangan panikan. Dan kita jelaskan nih apa aja. Yang penting poinnya dulu, kita dengarkan pertanyaan mereka, kita jelaskan fakta kita. Jadi kita nggak harus keseringan, oh mohon maaf ini segala macam. Rasa saya itu nggak penting. Ya. Yang ketiga, jelaskan fakta yang terjadi. Apa yang terjadi saat ini, kenapa teman-teman semuanya tidak mampu membayar, kenapa teman-teman tidak sanggup membayar, jelaskan. Kalau memang saat ini Anda di WFH, kekurangan pekerjaan, kurangnya pemasukan, kita jelaskan, tapi dengan ketegasan. Ya, bukan dengan memohon maaf berulang-ulang kali, itu nggak penting. Karena tugas debt collector itu menjemput tagihan, bukan mendengar alasan Anda. Dan tugas kita ketika kita berhadapan dengan debt collector menjelaskan fakta yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya debt collector tidak terima dengan penjelasan kita, itu bukan salah kita lagi, itu salah debt collectornya. Ya, yang penting kita jelaskan aja dulu apa yang terjadi sebenarnya sehingga kita tidak mampu untuk menyelesaikan yang menjadi kewajiban kita di salah satu perusahaan itu. Ya. Yang jelas, yang untuk nomor 4 itu, ini juga banyak ya. Jangan menjanjikan untuk pembayaran. Ya, saya perhatikan teman-teman itu keseringan ini di sini. Nanti ya saya bayar ya. 2 hari lagi saya bayar ya. Tanggal sekian saya bayar ya. Karena yang namanya kita manusia ini tidak ada kepastian. Jadi cukup sampaikan kepada mereka, oke, saya akan usahakan secepat mungkin. Kalau saya sudah ada dananya nanti, saya pasti akan kabari Anda. Ya, itu pun kalau Anda mau menunggu. Tapi kalau Anda tidak mau menunggu, saya mempersiapkan diri saya untuk menerima resiko sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi sampai di situ aja gitu loh. Jadi jangan ditambah lagi. Misalnya Bang DC datang ke rumah nanti ngambil barang kita, itu nggak ada. Itu yang ada itu cuman ada di dalam luapan imajinasi Anda, dalam drama pemikiran Anda yang selalu dihantui dengan rasa takut. Tapi kalau Anda menempatkan fungsi yang sebenarnya dari debt collector ini, insya Allah rasa takut itu nggak akan ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti malam kita live dan kita berbincang lebih detail lagi supaya saya bisa mendengar nih keluh-keluhan apa aja sih yang masih tertinggal di pikiran teman-teman sampai detik ini. Ya, jadi yang penting Anda nanti boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya supaya kita bisa berkomunikasi lebih detail lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.